Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Untuk tema hari ini adalah tiga kemampuan atau tiga kepandaian yang harus dimiliki saat kita membuka usaha toko ikan hias. Sebenarnya ada banyak ya, tetapi saya kerucutkan menjadi tiga kepandaian saja atau kemampuan. Nah, ini berdasarkan pengalaman pribadi saya saja ya, karena mungkin menurut orang lain salah atau menurut beberapa orang itu mungkin tidak terlalu tepat atau mungkin ada tambahan. Nah, itu eh, silakan saja, tapi ini hanya berdasarkan pengalaman pribadi saja. Jadi yang pertama itu adalah kita harus tahu atau mempunyai kepandaian atau kemampuan untuk merawat ikan hias. Tentunya ini sangat penting ya, karena yang akan kita jadikan bahan bisnis itu kan adalah makhluk hidup, yaitu ikan hias. Jadi kita harus tahu bagaimana cara untuk membuatnya tetap hidup, karena nilai jualnya ada di situ. Karena kalau ikannya mati, tentunya tidak bisa dijual dan nanti malah akan mendatangkan kerugian. Apalagi kalau misalnya kita berbisnis ikan hias itu kan ikannya kita ambil dari supplier. Nah, berarti ikan itu kan harus diambil itu kan harus memakai modal. Artinya harus kita beli dulu. Kecuali kalau ikannya jatuh dari langit, nah itu tidak masalah. Tetapi kan ikannya itu kan harus kita memerlukan modal untuk memulai bisnis ini. Nah, tentunya kita harus tahu atau pandai merawat ikan atau bagaimana caranya agar ikannya itu tetap hidup. Itu yang menurut saya sangat penting dan paling utama. Kemudian yang kedua itu adalah kemampuan atau kepandaian untuk menentukan harga ikan. Nah, ini menurut saya juga penting, karena kalau misalnya kita tidak pandai menentukan harga ikan, misalnya kita jual asal-asalan, nanti kita tidak akan tahu berapa untung dan rugi yang kita dapatkan. Nah, kalau untung tidak masalah, tetapi kalau rugi itu menjadi masalah, karena ikan ini kan makhluk hidup, dia ada biaya operasional, ada biaya pakannya, ada biaya ganti airnya, kemudian aerator, listrik, maksudnya biaya listrik. Kemudian kalau ada pegawai, misalnya biaya menggaji pegawainya, kalau misalnya sewa toko, biaya sewanya dan sebagainya. Jadi kita harus pandai untuk menentukan harga ikan agar tidak tekor atau malah rugi atau malah bangkrut. Jadi itu harus pandai-pandai, jangan sampai kemurahan. Kalau kemurahan itu pasti nanti akan rugi dan juga nanti bisa merusak harga ikan, karena nanti akan terjadi persaingan harga yang tidak sehat ya, saling menjatuhkan. Jadi misalnya satu toko ada yang menjual harga ikan yang murah, nanti yang lain pasti ikut-ikutan murah-murah, akhirnya nanti harga ikannya tuh jadi tidak stabil dan malah hancur nanti. Jadi yang kasihan itu petaninya biasanya, karena kalau semakin rendah harga di toko, pasti nanti harga di petaninya tuh yang paling menderita, paling rendah sekali, karena dia kan yang ibaratnya itu yang pionnya atau pemain yang ada di ujung tombaknya itu. Jadi jangan sampai terjadi hancur-hancuran harga. Jadi nanti kasihan petaninya, padahal untuk petani itu kan biasanya kalau membesarkan anak ikan itu kan perlu modal yang banyak. Misalnya dari telur sampai menetas itu kan perlu modal yang besar, misalnya harus memakai artemia, harus memakai cacing sutra yang tentunya itu memakan banyak biaya. Jadi kita harus pandai-pandai untuk menentukan harga. Kemudian jangan juga terlalu mahal, karena kalau terlalu mahal itu nanti juga susah untuk lakunya dan malah nanti tidak laku-laku. Jadi itu, kecuali kalau ikan yang memang berkualitas ya, misalnya ikan cana yang berkualitas itu tidak apa-apa kita jual sangat mahal, itu pasti nanti juga ada peminatnya. Atau ikan lohan yang memang kualitas bagus. Tapi kalau ikan misalnya kayak Danio Zebra itu kan yang tidak ada nilai kualitasnya,
atau seperti ini ikan sepat madu ini kan sama aja kayak gini, tidak ada nilai kualitasnya itu. Kita tentukan harganya itu berdasarkan harga pasaran yang ada di daerah kita saja. Misalnya harganya 5.000, nah nanti kita jual juga 5.000. Kalau mau di bawah itu ya jangan sampai lebih dari 2.000 atau sampai 3.000. Jadi harga ecernya ya kalau misalnya harga sepat madu ini 5.000 ya kita jual 5.000, jangan sampai harganya jadi 2.500 atau 3.000, karena nanti akan merusak harga, nanti akan terjadi persaingan harga yang tidak sehat. Jadi biasanya kayak gitu. Nah kemudian kecuali yang bisa dinaikkan harganya itu adalah ikan-ikan yang kualitas, misalnya lohan yang kualitas bagus, kemudian arwana yang kualitas bagus, itu bisa kita naikkan harganya, karena itu memang nilai ikannya itu dinilai berdasarkan kualitas, beda dengan ikan seperti kayak gini kan yang sepat madu. Kemudian ikan apa lagi ya, seperti ikan-ikan aquascape seperti neon tetra itu kan kayak gitu saja bentuknya. Kemudian ikan-ikan seperti apa ya, danio zebra, nah itu. Kemudian ikan seperti, nah ini Columbia tetra dan sebagainya, ini kan tidak ada nilai kualitasnya. Jadi kita sesuaikan saja dengan harga di daerah kita. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Yaitu dengan menyurvei saja toko-toko kan. Kemudian lihat juga di internet, itu kan banyak. Misalnya di marketplace itu harganya standarnya berapa di Jogja, misalnya kalau daerahnya Jogja. Dan beda-beda ya. Biasanya kalau ikan yang sentra peternak itu, daerah yang peternak itu biasanya memang agak murah, tetapi ketika ke daerah yang penghobi seperti di Jogja ini nanti biasanya ikannya nanti agak mahal. Misalnya di Tulungagung itu kan biasanya murah, nanti sampai ke Jogja itu ikannya bisa sampai harganya bisa naik 2 kali lipat. Jadi seperti itu. Jadi jangan, misalnya di Jogja itu ya harganya jangan sama dengan harga di Tulungagung, tapi ya sebaiknya tetap harga di Jogja biar stabil. Nah kemudian yang terakhir, yang ketiga itu adalah harus mempunyai kepandaian atau kemampuan untuk menjual ikan. Nah itu yang utama ya, karena kalau itu yang penting, maksudnya kalau yang utama tadi memelihara ikan ya, itu yang paling penting. Kenapa? Karena kalau kita bisa memelihara ikan kemudian bisa menentukan harga, tetapi kita tidak bisa menjual ikan, ya sama aja nanti kita tidak bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Nah akhirnya malah ikannya nanti hanya menumpuk di tempat kita saja. Jadi itu yang penting, jadi kemampuan untuk menjual ikan itu yang kebanyakan orang bingung. Jadi banyak orang yang bisa beternak, kemudian bisa juga merawat ikan, tetapi ketika dia akan menjual ikan dia itu bingung. Nah bagaimana caranya? Ya caranya itu terserah orang masing-masing ya. Yang intinya itu ya kita harus pandai-pandai beriklan saja, misalnya memakai Facebook, memakai marketplace, kemudian memakai macam-macam. Apalagi di era digital ini itu lebih mudah. Misalnya nanti kalau ada toko ya kita bikin Gmap-nya itu, nanti pasti akan orang bertanya-tanya Gmap, kemudian kita kasih nomor HP. Bisa juga bikin YouTube, kemudian nanti isinya itu ikan dagangan kita, kemudian dikasih nomor telepon dan sebagainya. Nah bisa juga memakai promo-promo, misalnya nanti promo minggu ini nanti beli ini dapat bonus ini, beli misalnya beli 3 bonus 1, itu juga bisa. Jadi itu tergantung cara masing-masing menjual. Jadi intinya untuk menjual itu tidak perlu malu-malu. Jadi di mana ada kemauan pasti itu ada jalan. Jadi itu intinya menurut saya 3 kemampuan atau kepandaian untuk berbisnis ikan hias itu, dalam artian toko ikan hias ya. Nah yang pertama itu adalah pandai merawat ikan, yang kedua adalah pandai menentukan harga ikan,
dan yang ketiga adalah pandai menjual ikan. Oke, sampai di sini saja. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.